gitu dari masalahku. Sama aku juga gitu kok. Ini kita kan kemarin sempat cerita ya. Terus aku ngerasa masalah kita mirip gak sih? Mirip banget. Aku juga mikir kayak gitu. Gimana kalau kita coba konsultasi sama Pak Arya besok? Karena mungkin setelah kita konsultasi, masalah kita jadi sama-sama menemukan jalan keluarnya. Boleh tuh, betul aja. Yuk, kita pulang dulu. Selamat Selamat malam malam, Mbak Kak. Alia. Selamat malam. Dengan siapa nggih? Saya Silva, Pak. Silva, Saya Yuanisa. Yohanisa. Sebelumnya maaf nggih malam-malam gini. Ya, Ya, nggak apa-apa Bapak. kok, Pak. Apakah kalian sudah makan mungkin? Sudah. Sudah. Udah. Sama apa? Kusoto. Soto, Mie ayam. mie ayam. Enak banget. Di mana makannya? Tadi di ini sih di rumah makan dekat-dekat sini aja sih. Oh, dekat sini. Ya, Berapa harganya biasanya? Sekitar 10.000 10.000. semuanya. 10.000? ya. Gila, murah. Apakah kenyang mungkin? Cukup kenyang karena tadi makan nggak terlalu lapar sih. Jadinya ya cukup lah. Apakah kalian mungkin ada kegiatan sebelum ini? Malam-malam ini masih di kampus mungkin? Udah enggak sih, Pak, kebetulan. Udah nggak? Tadi Iya. terakhir kelas sore sih. Sore. Nah, jadi makan bentar terus habis itu Kesini. Baik. Apakah mulai capek mungkin dari pagi ke malam dari Sedikit. kampus? Ya kalau tanya capek sih. Kebetulan. Kabar kalian gimana? Mungkin dari capek itu kayak lesu, kan nggak makan gitu tapi Udah. Alhamdulillah sih baik ya, Pak. Tapi ya tetap capek. Capeknya lebih ke capek pikiran sih daripada Iya, fisik masih tuh. banyak banget terus tugas kita. capek gara-gara tugas. Ya. Tugas banyak banget. Boleh tahu tugas apa aja itu? Kayak ada tugas penjat gitu loh, terus ada pendekatan Lebih banyak ke kelompok BK, video kreatifnya sih, Pak. Video Video prakteknya gitu loh, Pak. Tugas video semua Iya. gitu. tugas kebanyakan sih tugas video gitu. Terus belum mempersiapkan buat presentasi besok gitu loh. Baik. Mm, Tugas video itu kelompok atau individu? kelompok. Kelompok. Mm-mm. Apakah sudah selesai atau belum? Belum. On proses. Proses. On proses. Prosesnya dari mana? 50%? Kayaknya ini sih tinggal ngeditnya aja Tinggal sih, ngedit. ngeditnya Alhamdulillah. Iya. Deadline-nya masih lama kan? besok. 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 Iya, Itu dari kapan tugasnya? sebenarnya. Seminggu yang lalu sih, cuma kan banyak tugas lainnya gitu Pak, loh. yang Jadinya kan DL juga. jadi kita- satu-satu. Ini sempat ngerjainnya baru hari ini. Baru hari ini. Gitu. Tugas sebelumnya berat sekali kah sampai mepet banget? Kurang 1 hari tugas Pasti. video? Lebih ke banyak sih mungkin. Nggak susah tapi banyak tugas gitu. Ya Itu ada video susahnya dikit gitu, cuma banyak. Gitu. Itu video semua atau gimana? Kebanyakan sih ya enggak sih, cuma kan ada makalah, ada presentasi kayak gitu loh. Ini Silva sama Yuan satu kelas kah? Sekelas. Kebetulan satu kelas. Alhamdulillah. Tugasnya sama nggih? Jadi Iya. sama. Oke, satu kelompok atau gimana? Ada yang sama, Ada yang enggak. satu Oke. Jadi berbagi deadline nggih intinya. pinter bagi waktu aja sih Pak. Oke, sebelumnya maaf nggih mengganggu malam-malam begini. Sebelumnya Bapak maaf, mungkin belum berkenalan dengan kalian. Nama saya Arya. Boleh dipanggil Pak, Mas atau terserah kalian. Pokoknya ada Aryanya gitu. Oke. Terima kasih. Maaf nggih, mengganggu malam-malam begini. Apakah kalian ingin bertemu saya, ingin menceritakan sesuatu atau bagaimana nggih? Oke. Ada sih Pak. Kebetulan kan ada masalah gitu loh, yang kita tuh nggak tahu jalan keluarnya tuh kayak gimana. Jadi kita berinisiatif ke Bapak untuk ya mungkin kita mau sharing curhat gitu loh, Pak. Baik. Supaya kita bisa tahu jalan keluar dari masalah kita tuh seperti apa. Gitu. Karena kan kebetulan masalahku sama Silva ini tuh kayak ada mirip-miripnya gitu loh. Kan karena kita ini lumayan dekat kan, jadi kayak sering cerita. sharing cerita kayak gitu. Terus kok mikir kok kayak masalah kita tuh kayak hampir sama gitu loh. Cuma setelah cerita-cerita tapi kita tuh nggak bisa menemukan jalan keluarnya. Jadi kayak stuck cuma bisa cerita gitu. Jadi kita berdua sama-sama Sama bingung. bingung. Jadi memutuskan kayak mungkin Kita coba. kita mungkin pengen cerita ke orang lain, mungkin bisa mengasih saran dari Pak Arya atau kayak gimana.
Apakah boleh ceritakan mungkin sedikit mulai dari mana masalahnya? Boleh dari Silva dulu mungkin. Kalau aku itu ada rasa trauma dari dulu ya Pak, yang mungkin itu tuh berpengaruh sampai sekarang. Tuh aku tuh emang orangnya kan kurang percaya diri ya Pak, itu yang benar-benar aku rasain sih sekarang. Nah, kurang percaya diri aku tuh kayak apa itu kayak mas pengen minta pendapat dari orang lain gitu loh Pak. Jadi kayak setiap aku mau menentukan apapun itu kayak aku tuh harus tanya ke orang lain gitu loh. Kayak nggak percaya diri sama diri aku, nggak tahu itu kenapa. Dan itu aku rasain aku dulu sejak aku waktu SMA sih. Jadi kayak mau mau minta ini apa tuh kayak aku ngeluarin itu kayak kayaknya menurut aku nggak pas gitu Pak, nggak sesuai gitu, jadi aku harus tanya ke teman aku dulu, padahal di sini tuh banyak banget teman-teman yang kayak bilang kamu terus percaya diri gitu loh, karena belum tentu dari pendapat orang lain itu sesuai dan bener gitu loh sama yang kamu inginkan gitu, tapi di sisi lain aku tuh nggak percaya sama diri aku sendiri gitu loh Pak, jadi kayak ragu gitu loh Pak gitu. Baik. Apakah masalah itu mulai sadar dari SMA atau udah dari dulu masalahnya? Kalau aku sadarnya di SMA sih Pak. Dari SMA. Jadi mulai sadar akan masalah itu, mulai terus menerus sadar akan masalah itu SMA nggih. Iya, Apakah sebelumnya ada juga atau mungkin enggak SMA. SMA? SMA mungkin titik paling parahnya nggih. Iya Nggih. banget. Apakah tanggapan dari teman lain gimana? Mungkin. eh Gimana Pak, kan aku dulu juga mondok ya Pak ya Nggih. pas SMA, terus kayak setiap aku kayak ada pencapaian itu dari sini kayak teman-teman kayak nggak suka gitu loh Pak, lebih ke iri juga. Nah di situ kayak apa ya, mereka tuh kan kayak gak suka, iri juga, terus kayak sering ngadu domba juga, terus jadi di sini kayak aku tuh nggak ada orang yang dukung aku gitu Pak, jadi aku tuh kayak ngerasa kesepian gitu loh Pak. Jadi kayak ya tadi kayak aku tuh nggak pede, nggak percaya diri sama diri aku karena kayak gak ada orang yang support aku, kayak dukung aku tuh nggak ada gitu loh Pak, kayak gitu. Apakah boleh ceritain mungkin apa yang misalnya teman-teman Mbak Silva lakuin selain itu? Sering ke lebih kayak ngebully pernah, terus kayak ngadu domba sih Pak, maksudnya kayak padahal aku udah ada teman baik gitu, terus kayak teman baik aku tadi kayak dikompor-kompori gitu kayak jangan berteman sama dia kayak gini 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 kayak gitu sih Pak. Itu yang kayak buat aku tuh kayak jadi gak percaya diri banget, kayak apa takut gitu loh Pak, kayak buat melakukan sendiri tuh benar takut. Pandangan orang. Iya, takut melihat orang lain, takut salah banget gitu. Apakah masih berteman dengan teman baiknya mungkin? Yang teman baik masih sampai sekarang masih berteman sih, sama Alhamdulillah. ya mungkin nggak terlalu akrab lagi. Oh, baik. Apakah efek dari mungkin adu domba dari teman yang lain atau apa? Gimana Pak? Apakah efek dari adu domba teman yang iri mungkin gitu? Ya, Gitu nggih. iya. Oh, baik. Tadi Mbak Silva sadar nggih, sadarnya itu pas sadar akan punya masalah itu pas SMA. Apakah ada dari temen, gimana Mbak Silva sadarnya gitu? Apakah dari temen kek atau dari sendiri atau dari orang lain mungkin gimana? Aku sih kadang juga sempat nyadari diri sendiri ya Pak, maksudnya kayak Hmm, ya menyadari gitu, cuma ada juga dari teman-teman yang bilang maksudnya kayak ya mungkin ini karena kamu apa itu banyak teman-teman kamu yang nggak suka yang adu domba gitu ya, terus aku juga menyadari kayak ternyata ya tadi semakin aku ada kayak pencapaian apapun itu banyak teman-teman yang semakin nggak suka, jadi kayak semakin mereka tuh kayak menjauh gitu loh Pak, hmm. dan ya tadi kayak semakin juga banyak yang mengadu domba kayak gitu, jadi gak ada yang mau berteman sama aku, terus ya tadi kayak membuat aku teh nggak percaya diri. Jadi ini efek dari teman Mbak Silva ini kayak terbeban banget ya dalam itu Mbak Silva gitu nggih. Banget, bahkan sampai sekarang mungkin aku masih inget banget sama orang-orang yang kayak julid, yang kayak ya dulu yang suka ngadu domba kayak gitu, aku bener-bener kayak mantau banget gitu loh Pak, dia sekarang kayak gimana, ternyata bisa dibilang maka dia tuh masih jauh banget sama aku gitu loh Pak, maksudnya kayak dari perkembangannya gitu, jadi kayak mungkin eh apa ya, mungkin bisa dibilang kayak karma ya Pak. Jadi kayak aku sempet mikirnya kayak gitu sih. Apakah berarti Mbak Silva masih nyimpen kontaknya nggih? Iya ada. Apakah mungkin ada sempat bertemu atau gimana? Aku kalau maksudnya kayak ada perkumpulan alumni gitu aku Hmm. udah nggak pernah ikut sih Pak, aku benar-benar jauh karena kayak kalau inget itu kayak sakit hati banget gitu loh Pak, mungkin ya nggak dendam sih tapi ada rasa sakit. Mbak Silva masih belum bisa memaafkan nggih? Atau gimana? Ya bisa sih Pak, cuma ya tetap masih ada kayak Rasa ya traumanya rasa mungkin. traumanya kayak ya itu kayak buat aku kayak ya kayak gitulah Pak, tapi insya Allah masih dimaafkan kok. Jika Mbak Silva diberi kayak waktu
itu mungkin berbicara dengan mereka yang bully Mbak Silva mungkin. Apakah Mbak Silva mau berbicara baik-baik atau gimana mungkin? Apakah Hmm, Mbak Silva mau? kalau emang apa ya Pak, nggak apa sih kalau emang itu yang saya kayak mungkin jalan keluarnya ya Pak, Hmm. nggak apa, tapi kalau saat ini kayaknya jangan dulu, nggak mau sih Pak, kayak Nggak mau. inget aja. Apakah ada tanda eh, mungkin bisa memaafkan gitu dengan Mbak Silva bicara mungkin apakah bisa lebih baik? Mungkin Mbak Silva pernah merasa jika saya bicara dengan mereka mungkin apakah bisa lebih baik? Apakah pernah berpikir seperti itu? Dulu sempat sih Pak, karena Hmm. kayak aku juga ngerasa ini karena emang nggak baik ya Pak, maksudnya kayak Hmm. kalau di lama kelamaan juga tuh dosa juga, tapi kayak di sini aku berusaha kayak mengawali gitu loh Pak, tapi respon dari mereka juga kayak nggak ada, jadi kayak yaudah aku biarin aja gitu. Tapi sebenarnya kalau mungkin untuk ketemu atau gimana aku udah berusaha biasa aja sih Pak, tapi tetap ingat gitu aja sih. Jadi masih membekas nggih dari Banget mereka. Pak. Baik. Kita lanjut dulu ke Mbak Yuan nggih. Iya. Mbak Yuan gimana? Ah, dari cerita yang diceritain Mbak Silva tadi kayak hampir-hampir mirip sih sama ceritaku Pak Oke. gitu. Cuma kalau Mbak Silva kan mungkin eh, nggak pedenya itu mungkin kayak Mbak Silva ingin mengungkapkan sesuatu tapi nggak percaya diri gitu kan Hmm. sama dirinya sendiri. Cuman kalau aku tuh nggak pedenya tuh mungkin ke arah fisik ya. Mungkin kan memang aku tergolong sedikit berisi gitu kan. Jadi ya tahu lah misalnya kayak kebanyakan respon orang itu seperti apa. Nah itu tuh efek dari itu kan udah terjadi dari kecil ya, karena kan dari kecil kan memang aku, bawaan badan kan kayak tinggi besar gitu kan. Jadi, size-nya tuh mungkin agak beda sama teman-teman yang lain di usianya gitu loh. Terus jadi tuh kayak ngefek banget sih sampai sekarang gitu, kayak apa ya, mungkin, rasa trauma mungkin ya, kayak trauma takut nggak diterima orang gitu loh. Jadi mungkin misal kayak ada sesuatu apa gitu yang aku pengen ikut atau aku pengen mengajukan diri gitu, pasti ada ketahan rasa kayak enggaknya itu sih mungkin berteman juga misal kayak aku tuh takut ketemu orang baru gitu. Takutnya tuh karena kayak ada apa ya, ada pikiran misal kalau mau gabung atau mau menyerahkan diri tuh kayak nanti orang-orang ngolok-ngolok loh gitu loh. Nanti orang-orang mikir kamu gini-gini loh, kayak gitu loh. Padahal hal tersebut juga kan nggak bakal terjadi juga kan. Kita kan nggak tahu itu bakal terjadi atau enggak gitu. Cuma dari aku sendiri tuh udah mikir kayak gitu. Akhirnya ya udah stuck di situ aja, nggak kurang pede berteman lagi sama orang lain ataupun berteman maupun kayak misal gimana-gimana gitu loh. Nah itu karena itu. Jadi ngaruh banget sampai sekarang. Boleh saya tanya Hmm. mulai dari kapan mungkin Mbak Yuan sadar akan ini? Dari kecil, Dari dari kecil. kecil dari kecil udah. Cuma kan kalau dari kecil kan kayak bodo amat kan, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mempedulikan tentang penampilan kan. Cuma eh tambah besar tuh tambah kayak pasti kan lebih ngeh kan sama respon orang-orang. Tapi kalau anak kecil kan pastinya ya udah kalau apa ya, kalau bahasa itu kayak ngejek ngilokno gitu loh. Ya udah itu kayak biasa lah, main-main biasa. Nangis juga nangis gitu kan, orang masih anak kecil gitu. Cuma kalau yang besar ini kan semakin ngerti artinya gimana gitu. Jadi ya semakin peka lah gitu. Jadi kalau misal ada apa ya orang ngomong gitu, aku tuh udah mikirnya udah jelek duluan. Padahal niatnya nggak gitu gitu loh. Karena memang efek yang dari dulu-dulu gitu loh. Jadi misal orang tuh bilangnya kayak gini gitu kan. Padahal tuh belum tentu buat aku ataupun belum tentu artinya tuh yang ke hal buruk gitu. Jadi tapi aku nangkepnya udah hal buruk gitu. Terus gitu kalau udah gitu tuh langsung down banget terus kayak nggak pede gitu loh sama sekali gitu. Apakah boleh kasih saya waktu yang spesifik? Mungkin dari dulu itu dari kecil ya Mm. sadar mulai dari yang efek dari dulu itu pas apa SD, SMP, SMA, Kayaknya SMA sih. SMA. Boleh diceritain lebih lanjut apakah? Boleh? SMA boleh sih, boleh boleh. Kalau SMA, oh SMA, ini SMP sih. SMA. Kalau SMA itu kayak aku udah mulai ini sih apa, kayak udah mulai pede dengan diriku gitu loh. Karena di sekolahku ini anaknya tuh support semua. Jadi alhamdulillah apa ya, dikelilingi anak orang-orang baik gitu loh. Jadi udah mulai berani maju melangkah lagi gitu loh, keluar dari eh,
aku yang dulu yang nggak suka bersosialisasi gitu. Kalau SMP dulu kan ya namanya waktu anak-anak pubernya ya, jadi kan emosi masih suka meledak-ledak gitu kan, kayak gitu sih. Jadi misal ada anak ngomongin aku gitu, aku langsung labrak gitu loh, meskipun itu cowok atau gimana kayak langsung aku labrak gitu, tapi aku habis itu nangis terus OTT gitu, kayak gitu sih. Terus mulai saat itu kayak kalau misal ada yang kumpul banyak gitu aku nggak berani ke sana, misal teman-temanku kumpul gitu kan, terus aku mau ke sana gitu, mau gabung, aku jarang berani. Apalagi kalau misal kumpulnya ada kelas lain gitu loh. Itu aku jarang berani karena takutnya waktu aku datang tuh kayak diejek gitu loh. Takutnya kayak gitu kan. Jadi aku daripada sakit hati mending menghindar dari mereka. Itu udah mulai ngerti sih gimana. Itu mulai dari SMP. Heeh, udah mulai dari SMP. Apakah sekarang lebih baik mungkin karena dukungan anak SMA mulai dapat lingkungan yang baik? Apakah masih Ah, terpikirkan sampai sekarang? kalau terpikirkan sih masih ya, karena mungkin nggak yang terlalu signifikan signifikan banget, karena memang ya pasti ada kayak omongan-omongan yang mungkin nggak enak gitu loh, masih ada. Cuma kan nggak kayak dulu yang emosinya masih meledak-ledak gitu, jadi masih bisa menahan, cuma masih tetap aja nggak bisa gitu. Apalagi kalau sekarang kan kayak udah kuliah itu kan lingkungan pertemanannya kan masih jauh banget, apalagi masih luas banget kan, itu malah kadang ya itu muncul lagi gitu loh. Apakah dengan kuliah sekarang mungkin lebih baik atau lebih buruk dari anak SMA? Kayak lebih buruk gara-gara yang hari raya kemarin deh. Kan soalnya kan dari tahun kemarin tuh kalau misal kumpul keluarga itu kan mesti kayak diomongnya tuh kayak ih tambah gede ya, ih tambah gitu loh. Terus misal ada anak kecil makan gitu kayak jangan kebanyakan nanti kayak mbak ini loh, kayak gitu loh. Terus semenjak itu beberapa beberapa tahun berikutnya waktu hari raya aku nggak pernah kumpul. Jadi misal aku diajak keluarga gitu kan, ayo ke rumah bude ini tuh aku nggak pernah mau, karena daripada sakit hati dan berpikir kan. Jadi meskipun mereka datang ke rumah gitu ya, kayak keluarga besar datang ke rumah, aku ngunci di kamar, nggak ikut gitu. Karena kayak males aja gitu loh, kayak omongan bude-bude, ngerti gak sih? Udah kayak gitu sih. Karena dari kecil udah digituin kayak Karena dibanding-bandingkan. muak banget gitu loh. Apakah saat ini masih gitu Bu? Saat Lebaran kemarin masih Masih aku nggak ikut nggak nggak ikut ikut? kemana-mana. Jadi meskipun ada cuma ya salim salim itu langsung ke dalam, nggak mau kumpul sama mereka. Mungkin tanggapan mereka gimana dengan Mbak Iwan yang kayak nggak mau ketemu dengan mereka, atau Mbak Iwan pernah sempet denger nggak gimana tanggapan mereka? Nggak ada sih, karena kan memang aku kayak ngisolasi diri gitu kan kalau lebih taunya gitu kan. Jadi ya mereka pikir kayak oh ya udah gitu, nggak yang kayak peka banget terhadap hal-hal kayak gitu gitu. Cuman kalau dari teman-teman sih mungkin lebih ke ngajak ayo nggak apa-apa kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi karena kan aku terlalu banyak kayak berteman sama ya udah temanku yang dulu gitu daripada Seperti yang sekarang gitu. bukan yang sekarang sih, cuma yang udah kenal gitu loh. Ah, baik. Heeh. Jadi lebih nyaman dengan orang yang Ya udah kenal aja udah gitu. kenal aja nih. Baik. Karena mungkin saya melihat bahwa ada banyak Cerita. kemiripan dengan masalah kalian, G. Apakah boleh saya mengubah apakah boleh saya mengubah sesi konseling ini menjadi konseling kelompok mungkin? Boleh boleh. Boleh. Jadi saya jelaskan dulu, G. Konseling kelompok itu adalah konseling yang kayak tidak hanya satu konseli yaitu kalian, tetapi lebih dari satu konseli. Seperti kalian hari ini, dua orang yang mempunyai masalah yang sama, mempercayakan masalah mereka ke konselor mereka atau guru BK mereka. Jadi tidak hanya menyingkat waktu kalian, tapi menyingkat waktu saya juga. Mbak Yuan dan Mbak Silva, sebelum kita memulai sesi konseling ini, alangkah baiknya kita bicara mengenai kontrak kesepakatan konseling terlebih dahulu, nggih. Berikut lembar kontraknya. Di kontrak ini menyatakan bahwa kalian berdua adalah konseli yang akan mengikuti proses konseling ini secara sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan terjadwal sesuai kesepakatan bersama, nggih. Mohon ditandatangan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi
Saya akan memberi kalian referensi, apakah boleh seperti itu? Boleh Pak. Referensinya berbentuk buku nggih. Kalau saya memberi kalian referensi, berarti media yang saya gunakan adalah media biblioterapi, yaitu suatu media yang saat konselor menyerahkan suatu referensi dari buku, film yang sesuai dengan masalah konselingnya, agar mereka bisa melihat bahwa aku nggak sendirian, Oke. aku ada kayak guide untuk lebih baik atau merasa lebih baik gitu nggih. Mm-mm. Jadi saya akan memberi kalian buku atau e-book dalam kasus kali ini karena saya nggak ada versi fisiknya untuk kalian berdua, maaf nih. Saya akan kirim mungkin. Jadi biblioterapi adalah bukan hanya hari ini saja, tapi hari berikutnya. Jadi kalian baca dulu, kalian cermati buku itu dulu, jadi kalian bisa kayak mendapat wawasan lebih lah dari buku itu. Terus hari ini kalian baca, besok datang ke saya lagi untuk kita membicarakan buku itu nggih. Oke. Apakah boleh? Boleh. Iya, Pak. Kalian punya waktu sempat kan besok? Punya waktu senggang kan besok? Ada sih Ada. karena ada Siang. jeda, karena ada baik. jeda pelajaran. Jadi kalian boleh datang lagi ke saya saat waktu senggang, tinggal konfirmasi lagi ke saya nggih. Saya hubungin Bapak lagi. Baik. Apakah boleh saya minta nomor untuk mengirim e-booknya mungkin? Oh, boleh Pak. Baik. Coba. Langsung scan saja nggih. Permisi, scan saja. Terima kasih. Akan saya kirim e-booknya. E-book hari ini yang saya kirim adalah Itik Buruk Rupa nggih, atau Ugly Duckling. Saya merasa bahwa buku ini bisa kayak memberi kalian wawasan mengenai masalah kalian, jadi bisa sebagai referensi. Sudah terima? Oh, Sudah. iya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi mungkin hanya itu untuk sesi kali ini. Apakah ada yang mau ceritakan lagi mungkin? Mungkin itu segitu dulu sih Segitu Pak. dulu nggih. Cukup. Jadi sudah saya kirim, kalian bisa baca untuk hari ini. Mungkin sesi hari ini sampai situ saja nggih, Iya, Pak. berhubung sudah malam. Iya, oke. Terima kasih. Sampai berjumpa hari esok mungkin nggih. Terima kasih. Terima kasih ya juga ya, Bapak. Pak, sudah Maaf menyempatkan juga waktu. mengganggu. Maaf nggih malam-malam Oke. nggih. Ketemu lagi dengan saya, Mbak Silva dengan Mbak Iwan. Betul. Apakah sudah membaca buku referensi dari saya mungkin? Udah kemarin sudah kami baca Pak. Kalau boleh tahu judulnya apa? Saya nggak mau dibohongi. Iti yang buruk rupa. Baik, sudah baca. Oke. Apakah boleh ceritakan mungkin siapa tokoh utamanya, gimana ceritanya? Jadi yang saya kemarin baca ya Pak, itu kan ada seekor anak itik yang terlahir berbeda dengan saudara-saudara lainnya gitu. Terus ini singkat aja ya Pak. Terus karena perbedaan itu, karena dia itu terlihat waktu menetas itu kayak terlihat hitam gitu kan, sedangkan anak itik pada umumnya saudara-saudaranya itu warna kuning kayak gitu. Terus akibat perbedaan anak itik ini itu tuh dia tuh dapat banyak cemoohan gitu loh. Setiap dia berjalan dengan saudara-saudaranya itu pasti banyak cemoohan gitu, karena kok anak itik itu kok beda sendiri ya kayak gitu loh. Waktu berjalan dengan saudara-saudaranya ini tuh anak itik banyak dapat cemoohan gitu, itu dari hewan-hewan lain seperti burung-burung ataupun hewan-hewan lain yang ada di hutan, di peternakan tersebut gitu. Jadi cemoohan dari hewan-hewan lain itu kepada anak itik itu berupa kalimat seperti kayak dia bukan anak itik deh, kayak dia beda sendiri dengan saudaranya gitu. Terus akibat cemoohan tersebut, dia tuh merasa dikucilkan. Terus akhirnya memilih melarikan diri dari peternakan itu. Waktu ada kesempatan dia melarikan diri. Nah, waktu melarikan diri ini dia bertemu dengan seorang nenek. Dan neneknya ini tuh mau mengasuh dia gitu. Jadi dia diberi makan, dirawat gitu, dan akhirnya badannya menjadi gemuk. Kata hewan lain yang dari di peternakan nenek itu,
kayak kamu tuh bukan itik betina, kamu jantan karena kamu tidak bisa bertelur gitu. Padahal neneknya tuh kayak tidak apa-apa, kamu tidak bisa bertelur seperti itu. Terus hewan lain itu kayak bilang ke dia gitu loh, karena kamu tidak bisa bertelur, kamu akan diberi makan yang banyak sampai gemuk dan akhirnya kamu dipotong. Nah, karena mendengar perkataan dari hewan lain itu membuat si itik ini takut gitu loh, karena dia mau dipotong gitu kan. Akhirnya ada kesempatan Iya. lagi, dia kabur. Heeh. Sebelum Dan kabur sebelum dia itu heeh, kayak lemes, dia tuh nggak mau makan. heeh, Dia karena sengaja gitu takut loh biar badannya tuh lemas, kurus gitu, jadi gak dipotong. takut dipotong gitu. Akhirnya dengan keadaan lemas, kurus Iya kayak gitu, kabur. dia tuh kabur dari peternakan si nenek gitu. Akhirnya dia di sebuah danau, dan pada saat itu kondisinya ini musim dingin, jadi dia menggigil dan Beneran hampir lemes, membeku iya. karena saking dinginnya udara pada saat itu. Nah, akhirnya waktu dia lemas di sungai, di danau gitu ya, itu ketemu sama seorang bapak-bapak dan anaknya gitu. Bapaknya bilang ke anaknya kayak, lihatlah betapa kasihannya anak itik ini gitu, karena dia hampir membeku seperti itu. Akhirnya si anak itik ini dibawalah gitu loh ke rumah, dirawat gitu. Sebelumnya waktu dibawa itu memberontak karena takut gitu loh kalau mau dipotong Iya. lagi gitu kan, karena kejadian sebelumnya. Terus akhirnya dia dirawat lah gitu, dirawat, dikasih makan sampai gemuk lagi. Dan dia tuh mau kabur cuma nggak bisa karena pada saat itu kan musim dingin ya gitu. Oke, setelah itu hari demi hari berlalu, karena musim sudah memasuki musim semi dan itu hangat gitu ya, anak bebeknya ternyata dilepaskan kembali gitu kan. Setelah itu waktu di danau dia ketemu dengan seekor angsa. Angsa itu bertanya pada bebek kayak, siapakah kamu? Karena aku tidak pernah melihatmu sebelumnya, seperti itu. Terus dia bilang kayak dia anak itik gitu kan, dia seekor itik. Terus si angsa ini uh, terheran gitu kan kayak, apakah benar kamu seekor itik gitu kan, karena kok bulumu ini berbeda gitu Kelabu, ya kan, beda dari berbeda bentuknya dengan udah beda banget gitu. terus angsanya itu bilang kayak, daripada dengan itik kamu lebih mirip dengan aku gitu loh, seekor angsa. Dan setelah itu angsanya tuh bilang gitu kan kayak bahwa kamu tuh kayak bulumu, bentukmu tuh sangat menawan dengan kayak leher panjang seperti itu, mirip seperti angsa. Kayak gitu sih Pak yang saya baca. Saya lihat kalian udah paham, udah bisa menceritakan kembali bahkan Mm-mm. Iya, Pak. ceritanya secara lengkap. Gimana ya? Apakah misal jika kalian ditempatkan ke posisi anak itik tersebut, gimana perasaan kalian? Kayaknya Pasti juga sakit sama, hati sih, Pak. sama seperti yang dilakukan oleh itik kan, kayak aku mencoba menjauhkan diri gitu kan. Akhirnya aku mendengarkan kata-kata cemoohan orang-orang itu, kayak aku percaya gitu loh, karena apa ya, terdistract aja lah kayak semua perkataan buruk yang masuk gitu. Akhirnya dia memilih kabur dari mereka kan, sama misal kayak ceritaku tadi, kayak aku lebih memilih menjauh dari mereka gitu daripada mendapatkan cemoohan. Gitu. Jika Silva gimana? Pertama pasti aku sakit hati ya Pak, karena kan Mm. diolok-olok gitu, dicemoohin kayak gitu. Terus mungkin ya sama sih, aku juga pasti bakal kabur, kayak lebih kayak untuk menjauh diri, kayak kita berpikir eh yang positif dulu gitu. Maksudnya kayak ini kita harus gimana kayak gitu sih. Sama kayak gini. Kalian memilih lari nggih dari cemoohan itu. Tapi apakah kalian menemukan poin inti dari ceritanya? Eh, Ya kalau saya sih ada ya Pak, karena dari seekor anak itu gitu tadi yang ternyata anak angsa itu, karena banyak menerima cemoohan gitu. Jadi dia tuh tidak melihat dirinya sebenarnya, bahwa sebenarnya dia tuh adalah angsa yang cantik, yang tinggi gitu kan, yang bulunya sangat indah gitu. Jadi dia tuh sangat terpaku dengan aku adalah anak itik gitu. Jadi aku berbeda sama mereka, dan akhirnya dia tuh memilih untuk menjauh gitu. Dan akhirnya setelah bertemu dengan eee, angsa itu tadi yang sama dengan dia tuh kayak merasa baru mengetahui bahwa aku tuh seindah Iya. itu. Mungkin apakah kalian menemukan pesan inti dari cerita tersebut? Mmm, menemukan, Boleh ceritakan? Jadi, anak itik ini tuh, dia selama di lingkungan tidak tepat, pastinya dia tuh kayak, mmm,
apa ya, karena mendapat cemoohan tersebut, jadi dia tuh terpaku gitu loh. Jadi dia juga langsung merasa kayak, iya aku ini kok berbeda ya, tapi nggak mencoba kayak em, mencari tahu diri lebih dalam gitu loh, mungkin kelebihan yang dia punya itu apa gitu. Jadi dia merasa disamaratakan kayak bahwa dia tuh seorang itik, jadi dia harus begini gitu. Padahal kan di sisi lain ternyata dia tuh ada keindahan tersendiri kan pada dirinya. Tapi dia tuh terpaku sama omongan-omongan tadi. Jadinya dia ya terpaku, aku adalah anak itik, tapi kenapa kok aku tidak bisa sama sama mereka? Terus kenapa kok kayak apa ya, mendengar semua omongan dari binatang-binatang lain gitu loh. Jadi kan yang aku rasain juga gitu kan, yang dari real life-ku juga gitu kan. Kadang tuh aku juga merasa terlalu apa ya, mendengarkan kata-kata orang lain gitu loh. Terlalu mendengarkan orang lain, terus kayak aku jadi nggak bisa apa ya, mencari tahu diriku tuh lebih dalam tuh apa, kelebihanku tuh apa. Jadi aku terlalu em, memperdulikan kayak kelemahanku gitu loh. Jadi meskipun aku punya kelebihan seperti apapun, itu ketutup sama aku mikirin kayak kelemahanmu tuh gini, kamu tuh gendut, kamu gini gini gini, kamu berbeda dengan orang lain gitu kan. Kayak gitu. Apakah Silva merasakan yang sama? Ya mungkin aku hampir sama juga ya Pak sama diri Yuan tadi. Karena anak itik tadi kan kayak ngerasa apa ya, dia kan emang berbeda sebenarnya kan gak anak itik. Terus mungkin di sini dia juga di olok-olok terus kayak dikucilkan, terus dia juga mungkin sempat merasa trauma hanya dia kabur. Terus ya di situ itu sama kayak yang aku rasain juga sih Pak, nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi di sini ada rasa trauma yang membuat dia juga nggak percaya sama dirinya sendiri, padahal dia tuh punya kelebihan yang sangat luar biasa gitu loh Pak, tapi dia hanya fokus kok aku jelek, kok aku kayak gini-gini, dan butuh apa ya, kayak ya butuh pandangan dari orang lain gitu loh Pak. Jadi ya mungkin kita di sini mungkin jangan terlalu fokus atau memikirkan kayak kekurangan kita aja gitu Pak. Di sini kita tuh kayak ada kelebihan gitu loh yang mungkin bisa kita perlihatkan ke orang-orang. Baik. Silva jangan lupakan juga sama Iwan juga bahwa lingkungan yang tepat mungkin bisa merubah pola pikir kalian. Jadi mungkin itu pesan utama yang saya ingin kalian dapatkan dari cerita ini. Selain itu, nggih, dari cerita ini, apakah kalian siap untuk mungkin menyelam kayak pola pikir dari orang-orang yang kayak menghina kalian, bully kalian itu gimana? Kenapa mereka kayak gitu? Apa sebab mereka gitu? Apakah kalian boleh bercerita mengenai hal itu? Mungkin mulai dari Silva dulu. Kalau dari aku mungkin ya tadi ya Pak, kan aku kan mulai merasa trauma kan dari SMA ya, dan itu aku yang aku rasain ya Pak, itu kayak mereka lebih ke nggak suka sama aku gitu, kayak lebih ke iri juga sih Pak, ya tadi atas pencapaian aku ya Pak, itu yang sama ini aku rasain gitu loh Pak. Jadi kayak yaudah aku kayak bisa ini, kayak mereka semakin nggak suka kayak gitu. Jadi ya tadi di sini banyak yang teman-teman yang kayak berusaha untuk ngadu domba juga supaya mereka nggak ada yang mau berteman sama aku. Dan apa yang Silva lakukan setelah itu? Misalnya setelah menerima bulian, uji domba, Silva ngelakuin apa? Jujur sih Pak, di saat itu tuh aku kayak pasrah aja. Aku tuh nggak pernah membela diri aku. Makanya mungkin di sini aku tuh nggak ada orang yang dukung aku, nggak ada yang mensupport gitu loh Pak. Karena emang di sini aku tuh kayak nerima aja gitu loh. Aku tuh cuma bisa pasrah, diem. Padahal kamu tuh udah tahu kayak dibully gini. Aku tuh hanya yaudah aku kayak diem pasrah gitu loh Pak. Karena aku emang di sini aku tuh nggak ngerasa bersalah ya Pak. Jadi kayak yaudah aku kayak berusaha aku untuk pasrah aja, biarin lah. Kayak mungkin ini bisa berlalu sendiri gitu. Padahal soalnya kalau emang kamu nggak salah kan harusnya kamu membela gitu ya Pak. Ada temen aku juga kayak bilang kayak gitu, tapi aku tuh kayak nggak bisa gitu loh Pak, karena di sisi lain aku merasa kayak nggak ada support, maksudnya nggak ada temen aku yang berusaha untuk bantu aku buat dukung gitu loh Pak. Jadi yaudah aku cuma bisa diem pasrah kayak gitu aja sih. Tetapi Silva paham bahwa itu bukan kesalahan Silva sendiri. Iya. Karena mungkin orang lain iri dengan Silva, nggih. Iya. Jadi Silva udah paham perasaan mereka ke Silva. Jadi mungkin ada sisi lain dari Silva yang aku nggak salah, mereka yang salah, mereka yang iri gitu, nggih. Oke. Jadi bagaimana dengan Kahyuan boleh cerita? Kalau aku sih mungkin karena memang apa ya, dasarnya orang kalau tidak suka ya pasti meskipun kita baik sesempurna apapun kan pasti dicari sisi jeleknya kan, karena memang mereka tidak suka gitu. Dan benar kata Bapak tadi, mungkin saya mungkin akan lebih memilah lagi ya, mungkin lingkungan saya gitu kan. Jadi tadi kan saya sudah bercerita tentang lingkungan di SMA saya yang mungkin sangat mensupport saya, dan itu juga ada sedikit kemajuan meskipun ada beberapa yang masih gitu kan, masih berkata jelek atau seperti itu. Cuma
ada perkembangan di situ gitu. Itu sih Pak. Baik. Apakah kalian merasa mulai terbuka, mulai ada inspirasi dari buku ini mungkin? Pasti ada Pak. Pasti ada. Jadi mungkin apa boleh saya menganggap biblioterapi kali ini berhasil mungkin? Berhasil. Berhasil. Kalian menemukan kayak tujuan hidup, mulai menemukan jalan berkat buku ini mungkin, nggih. Karena kan dari buku ini kan pasti kayak di balik kekuranganmu itu pasti ada kelebihan yang kayak sangat luar biasa gitu. Jadi mungkin untuk saat ini aku bakalan lebih menunjukkan ini aja sih kelebihan gitu kan. Jadi mungkin aku bakal lebih berani gitu. Bagaimana dengan Silva? Ya sama Pak, aku juga mungkin di sini ya mungkin lebih mencintai diri sendiri ya Pak. Maksudnya ya tadi kita di sini tuh ada pasti kekurangan dan kelebihan, terus tetap apa ya kayak pokoknya tahu lah tentang diri kita, mencintai diri kita, tahu kelebihan kita, tahu kekurangan juga kita, terus pokoknya tahu porsi kita. Jadi berhubung sudah malam juga, saya rasa setelah melihat perkembangan kalian, saya menganggap sesi konseling kelompok hari ini selesai. Apa mungkin jika ada masalah lebih atau yang lain bisa ceritakan ke saya lagi, tinggal jadwalkan dengan saya mungkin nggih, tinggal informasikan dengan saya. Jadi saya anggap konseling kali ini selesai nggih. Nggih. Terima kasih. Sampai berjumpa mungkin lain hari mungkin nggih. Makasih Terima ya kasih. Bapak, maaf juga udah mengganggu Oke. istirahat Bapak. Oke. Saran Bapak sangat mengganggu. Terima kasih Pak. Masih. Mari ya Pak. Monggo monggo.